Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin dari SD Negeri 7 Tondano, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, kita sebagai guru harus selalu mengutamakan kepentingan murid, bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Seorang murid bukanlah sebuah kertas kosong yang akan kita isi sesuai keinginan kita, tetapi murid diibaratkan seperti kertas yang buram. Yang bisa kita lakukan adalah menebalkan tingkah laku murid tersebut ke arah yang positif. Pada modul 1.2, kita sebagai guru penggerak harus mampu menjalani peran kita sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Saya sebagai guru harus menjalankan peran tersebut dengan baik, agar menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru penggerak harus mampu memberikan kemerdekaan belajar bagi muridnya, sehingga murid dapat belajar dengan nyaman dan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal itu bisa tercapai apabila seorang guru mampu menjalankan perannya dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Dalam hal ini, seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran harus selalu berpihak pada murid. Di samping itu, seorang guru harus selalu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jika guru sudah menjalankan kedua peran tersebut dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran, maka nantinya akan tertanam nilai-nilai guru penggerak di dalam dirinya, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan sebatang pohon pisang yang masih bertunas. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa bahwa sebagai seorang guru saya masih harus banyak belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, yang nantinya akan saya turunkan atau wariskan kepada murid-murid saya. Sama halnya seperti sebatang pohon pisang yang masih bertunas, yang masih membutuhkan banyak waktu untuk tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya bisa menghasilkan buah yang banyak dan manis, dan juga bisa menghasilkan tunas baru yang akan mengikuti atau mewarisi sifat inangnya. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran yang berpusat pada guru, dan guru adalah subjek di dalam pembelajaran, sehingga guru bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya, serta guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya selalu menuntut murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai keinginannya.
Sebelumnya juga saya berpikir bahwa keberhasilan murid ditentukan oleh nilai pengetahuan yang diperoleh melalui tes tertulis yang diukur dengan menggunakan KKM. Ternyata semua itu salah, dan sekarang saya berpikir bahwa metode pembelajaran yang baik adalah metode pembelajaran yang berpusat pada murid, dan murid adalah subjek bukan objek dalam pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid dalam belajar dan juga menuntut murid untuk belajar sesuai kodratnya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu juga dengan keberhasilan murid, tidak hanya ditentukan oleh nilai pengetahuan yang diukur melalui nilai KKM, tetapi keberhasilan murid dapat dilihat dari berbagai faktor. Jadi, penting bagi guru untuk memahami kebutuhan dan karakteristik muridnya. Dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Secara konsisten, saya akan melakukan tes diagnostik secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan karakteristik murid saya, sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya akan melakukan refleksi secara rutin di akhir pembelajaran, agar saya bisa menemukan kelebihan dan kelemahan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk perbaikan ke depannya. Saya akan mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri yang dapat membantu saya dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, yang ada kaitannya dengan tugas saya sebagai seorang pendidik, baik secara daring maupun luring. Saya juga akan terus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Demikianlah koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.